waktu Indonesia Barat. Ya, jadi ini harus teman-teman ikut ya. Harus teman-teman ikut. Ayo yang belum registrasi, kalau bisa ada waktu, begitu baca flyernya di grup, langsung registrasi. Supaya tidak ada yang lupa. Ya. Nah, flyernya kurang lebih teman-teman seperti ini. Ya, saya rasa teman-teman sudah lihat. Ini yang bisa saya ingatkan, kita harus yang namanya bisa mengikuti acara-acara begini juga, supaya ada gambaran bagaimana bisa closing the cases. Ya, di luar dari, selain dari Ibu Meliana, di luar itu ada juga Pak Prasetyo Budiono, 6 tahun MDRT, dia akan memberikan sales idea, ide-ide menjual bagaimana seorang MDRT untuk mungkin dikaitkan dengan big cases, ya. Teman-teman bisa dapatkan gambaran ataupun insight-insight dari pembicara kita, ya. Jadi teman-teman wajib ikut hal ini, ya, atau pertemuan ini. Nah, teman-teman sekalian, sebelum akan masuk ke sesinya Pak Wijra, saya update dulu sedikit, ya, yang namanya data kita sampai dengan di bulan April ini, karena kita harus tahu posisi kita, positioning kita, kita harus tahu sebagai seorang menti, sehingga kita kalau mungkin masih kurang, kita harus segera berubah. Bagi yang sudah ada produksinya setiap bulan, perlu ditingkatkan. Ya, semuanya pasti setuju seperti itu. Ayo kita lihat teman-teman, untuk pantauan, sekedar pantauan kepada teman-teman sekalian, bahwasanya ini adalah menti aktivitas kita, atau aktivitas menti kita mulai saya lihat dari bulan Januari, atau kami lihat dari Januari sampai dengan bulan Desember nantinya. Atau kalau teman-teman lihat, anggaplah bulan April, mulai dari bulan Maret. Kenapa? Karena bulan Maret itu kan kemarin mulai diluncurkan kontes, kalau mulai aktif dari Maret, April, Mei, Juni terus sampai dengan Desember, teman-teman bisa mendapatkan reward sebesar 1 juta. Ya, kalau teman-teman lihat ada itu, ya. Jadi kalau menti dia setiap bulan bisa aktif, itu bisa dapat reward 1 juta loh sampai dengan di bulan Desember nantinya, ya. Nah, saya kasih tunjuk kepada kita semua, ya. Ini adalah tampilan Excel untuk kelas mentor dari Pak Wijra. Kita lihat di sini, ternyata masih banyak teman-teman kita yang dari Januari itu belum aktif sampai dengan bulan Maret, ya. Jadi dari bulan Januari, Februari, Maret belum aktif. Kita lihat di sini, ya. Sukarti Abdul Aziz, Bapak atau Ibu, ya. Sukarti Abdul Aziz, Januari tidak aktif, Februari tidak aktif, Maret tidak aktif. Bulan April belum ada submission sampai dengan tanggal 8. Terus Pak Thomas Daniel Endi, Januari tidak aktif, Februari tidak aktif, Maret tidak aktif, April belum ada submission. Selanjutnya Ibu Cecilia Wijaya, ya, ada Pak Sanders di sini, bulan Maret kemarin sempat tidak aktif, ya. Nah, di bulan April juga belum ada submission, pastikan bisa aktif kita di bulan April ini. Terus Ibu Rosalinda, kita lihat di sini aktif on track setiap bulan Januari, Februari, Maret. Tetapi bulan April nih, sudah tanggal 11 belum ada submission. Ayo, saya lihat di sini sudah masuk ya, sudah join di sini Ibu Rosalinda ya. Nah, selanjutnya Pak Radit di sini bulan Januari tidak aktif, bulan Februari aktif, Maret aktif, April belum ada submission sampai tanggal 8. Ibu Christina Mangali aktif Januari, Februari tidak aktif, Maret aktif. Dan ini yang paling tinggi ya di kelasnya Pak Wijra, yang paling tinggi ini Ibu Christina Mangali ya. Mungkin sebentar Pak Wijra mungkin bisa coba minta sharing-sharing sedikit dari Ibu Christina kalau Ibu Christina hadir. Jadi ada materi Pak Wijra, nanti saya juga akan coba minta sharing sedikit supaya teman-teman ada gambaran dari Ibu Christina kenapa bisa tinggi seperti itu untuk Maretnya gitu ya. Nah, bulan April sampai tanggal 8 belum ada submission. Selanjutnya Ibu Ana Fibriana ya. Bulan Januari tidak aktif, Februari aktif, Maret aktif, April ya, sudah ada 3 case. Wow, ini 77 juta api 3 case ya. Selanjutnya Pak Joko Prayogo ya, saya lihat di sini ada Ibu Prima. Di bulan Januari aktif, di bulan Februari tidak aktif, di bulan Maret tidak aktif, di bulan April belum aktif nih sampai dengan tanggal 8.
Ada selanjutnya Ibu Marlin, bulan Januari, oh aktif terus nih setiap bulan, ya. Jadi meskipun hanya satu cases, tetapi ada nih aktif nih, ya. Mendingan ada aktif satu cases daripada tidak aktif sama sekali, teman-teman, ya. Nah, di bulan April ini, hari ini Ibu Marlin tadi, kebetulan Ibu Marlin ini masuk di supervisinya saya, jadi tadi pagi saya sudah komunikasi, hari ini ada submission, satu case, ya. Meskipun satu case ini awal yang baik, begitu juga teman-teman yang belum closing, ayo teman-teman, kita harus sudah bisa mulai start lebih awal di minggu yang pertama ini atau masuk minggu kedua ini sudah harus kita ada yang namanya produktif, ya. Oke, selanjutnya Ibu Nimade Eli aktif juga setiap bulan, Januari aktif, Februari aktif, Maret nih tidak aktif, dan di bulan April sampai tanggal 8 belum aktif. Selanjutnya ada Arfiani Rizky Pratama, ya. Kita lihat di sini Januari tidak aktif, Februari aktif, Maret tidak aktif, dan di bulan April sampai tanggal 8 sudah ada satu case sudah aktif 1.200.000 API-nya. Nggak apa-apa, api kecil lama-lama akan besar gitu ya. Artinya ya mungkin untuk pertama mungkin hanya Pru Cinta Sejati, tetapi kalau bisa Menti usahakan mainannya jangan di Pru Cinta Sejati, karena pasti kita Menti kualitas kita di atas dari agent baru ataupun agent yang belum pernah aktif, kualitas kita harus di atas dari mereka, ya. Nah, selanjutnya Rahmat Ma'ruf di sini bulan Januari aktif, Februari aktif, Maret tidak aktif, di bulan April sampai tanggal 8 belum aktif. Ada Ibu Irmaya Indah di bulan Januari tidak aktif, Februari aktif, di bulan Maret tidak aktif, di bulan April belum aktif. Dan berikutnya ada Ibu Nimade Sekarini, di bulan Januari tidak aktif, di bulan Februari tidak aktif, di bulan Maret ada aktif, di bulan April, wow, ada aktif satu case 21 juta. Ya. Jadi kalau secara angka saya lihat, teman-teman, ayo kita masih harus banyak tentunya bergerak, beraktivitas, karena kita lihat sendiri, ini jadi catatan juga bagi Pak Wijra sebagai mentor, masih banyak Pak tim kita yang 3 bulan berturut-turut itu tidak aktif. Kurang lebih ada 1, 2, saya sudah tanda-tandai ya, ada 2 orang yang tidak aktif di 3 bulan berturut-turut, dan yang bolong-bolong cukup banyak, artinya yang tidak konsisten berproduksi setiap bulan. Nah, tentunya kalau kita berbicara soal aktif kita di bisnis ini, 1 bulan itu 30 hari, teman-teman. 1 hari 24 jam, ya. Kurang lebih kalau kita lihat dari sisi waktu, dari sisi hari, jumlah hari setiap bulan, harusnya kita bisa aktif. Masa kita seorang Menti 1 case saja setiap bulan, masa kita nggak bisa aktif? Nah, ini jadi pertanyaan bagi teman-teman semua, bagi kita semua, ya. Bagi kita semua, harusnya kita bisa aktif, teman-teman. Tetapi kenapa kita belum bisa aktif konsisten setiap bulan? Nah, lewat kelas ini, Pak Wijra nantinya akan mengcoaching kita, ya. Pertemuan kali ini ada juga coachingan yang akan diberikan Pak Wijra sehingga teman-teman bisa aktif di bulan April ini, ya. Oke, selanjutnya teman-teman itu adalah pantauan. Nanti sebentar kita akan discuss untuk bagaimana April ini kita bisa mengakhirinya. Saya lanjut untuk slide saya. Oke, ini sudah saya tunjukkan, ya. Ini sudah saya tunjukkan tadi. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan mendengarkan sales idea kita. Jadi pantauan kita sudah lihat, positioning diri kita tahu semua. Kontes buat Menti sudah ada gambaran, ya. Maksimalkan kontes-kontes Menti maupun di luar dari kontes khusus Menti buat all agent atau buat all leader kayak LAB, kayak AAB, bonus konsistensi nantinya di penghujung kuartal kedua. Tetapi di bulan April ini bagi leader, harga matinya harus capai LAB yang belum pernah capai. Bagi agent yang belum pernah capai LAB, harus AAB teman-teman capai, ya. Di luar dari kontes MDRT yang harus kita kejar yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, oke, tanpa berlama-lama teman-teman, saya persilahkan mentor kita Pak Wijra untuk bisa memberikan sales idea-nya di pertemuan khusus bulan April ini.
kepada Pak Wijra, saya persilakan. Silakan lanjut, Pak. Masih mute, Pak Wijra, maaf. Selamat pagi Pak Wijra. Pagi semua. Selamat pagi Pak Wijra. Pagi. Pagi teman-teman. Suara saya sudah ada, Pak? Sudah, Pak. Cuma masih, ya tadi agak Ya. masih ribut ini, masih kayak bakal keserak-keserak gitu. Oh, masih kurang bagus nih suaranya ya. Ya, mungkin ini headset kali atau mungkin colokan headset, Pak, colokan headset kali. Tunggu, saya join lagi di tempat satu. Teman-teman, tunggu dulu ya, saya masuk dulu di di grup yang di HP saya. Berarti ini anunya Pak, laptop ini kayaknya. Oke. Coba. Tadi dari 2 device ya. Pak Wijra tadi dari 2 device ya. Kalau dari 2 device kayaknya yang satu tadi bagus. Oke. Coba Bapak kasih mute. Bapak kasih mute yang akun itu, Pak. Ya, itu kasih mute, sudah betul. Terus Ya. sekarang coba Bapak bicara. Halo. Coba Bapak bicara. Ya, halo. Ya. Sudah Boleh, bagus? boleh, Pak. Boleh. Boleh, cuma mic-nya mungkin agak lebih jauh ya, agak dekat boleh. Mungkin, tapi oke lah, so far oke lah ya, daripada tadi dia kerasa keserak. Oh iya. Siap. Tunggu, Pak. Boleh lanjut, Pak. Halo pagi teman-teman, apa kabarnya? Sehat-sehat semuanya? Sehat, Pak. Luar biasa dahsyat. Yes. Teman-teman boleh kasih respon dong. Selamat pagi. Iya, Pak Wijra lagi tanya teman-teman nih. Ya, pagi Pak Wijra, sehat semua. Pagi Pak Wijra. Pak Wijra. Wih, mantap. Semangatnya luar biasa nih. Iya, Ibu Sekarini. Teman-teman Pak Wijra. Ya. Iya, teman-teman boleh dong kalau tidak ada kendala, kameranya dikasih on dong teman-teman, biar pertemuan kita memang standarnya teman-teman Menti, standarnya itu kamera harus on setiap pertemuan. Ya, harus on. Sebenarnya kalau mau ikut standarnya ya. Karena ketentuan Menti itu ada. Kita setiap pertemuan harus on kamera. Kenapa? Supaya kita tahu teman-teman itu, Pak Wijra bisa tahu, bisa connect begitu dengan teman-teman, bahwasanya teman-teman fokus perhatikan. Jangan sampai Pak Wijra ngobrol sudah menguras pikiran Pak Wijra, berbagi ke teman-teman, teman-teman cuman mungkin santai, mungkin lagi masak, mungkin lagi cuman duduk ngobrol dengan yang lain, jadinya tidak fokus gitu ya. Nah, kalau bisa teman-teman kasih on, nggak apa-apa, mau pakai baju rumah, asal jangan sampai tidak pakai baju ya. Kalau pakai baju rumah, baju santai nggak masalah lah ya. Nggak apa-apa, kasih on aja supaya kita bisa saling kenal juga.
gitu ya. Oke. Thank you ya teman-teman. Minta maaf kalau ada yang kurang berkenan, minta maaf. Tapi saya hanya menyampaikan sesuai regulasi. Saya lanjutkan. Silakan Pak Wijra. Terima kasih Pak Marlis. Mantap. Ya. Teman-teman, kemarin itu ada salah satu leader kita, menti kita, itu saya sudah izin kepada beliau untuk apa di sini sudah masuk Ibu Ana? Halo Bu Ana. Bu Ana ada masuk di grup. Halo Bu Ana. Belum masuk Bu. Kalau semin. Kok tidak ada suara ini Pak Wijra? Bocor Pak, bocor. Tidak ada suara. Ya. Sebentar, yang bocor. Nah, oke. Ibu Nimade Eli saya kasih mute dulu ya. Oke. Biar kita fokus ke Pak Wijra dulu. Nanti kalau Pak Wijra nanya, baru kita bisa respon. Oke, lanjut Pak Wijra. Ya, teman-teman. Jadi kita kan mau pengen juara. Jadi MDRT itu sebenarnya mentalnya harus beda dengan teman-teman yang lain. Karena orang juara itu, ya pasti teman-teman ingat kalau waktu masih sekolah pasti ada rapor. Nah, kenapa ada anak-anak bisa juara 1, juara 2 sampai juara 3, itu pasti ada penilaian dari gurunya. Apakah dinilai cuma dari kepintarannya? Itu bukan cuma dari kepintaran. Oh, jauh ya. Jadi itu bukan cuma dari kepintaran, tapi itu dari banyak aspek yang dinilai, termasuk kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, sama kecerdasan dia punya ilmunya. Nah, tapi sekarang ini banyak teman-teman yang kenapa mentalnya tidak juara, itu karena masih banyak pemikiran atau orang bilang pembatasan diri. Jadi banyak orang berpikir bahwa saya tidak bisa Pak, mana bisa saya MDRT Pak, karena saya ini kan baru agent baru Pak. Nah, saya juga yang MDRT itu hanya orang-orang besar saja Pak, seperti leader-leader hebat, seperti Pak Wijra, itu wajar Pak. Suara saya jauh ya, jauh gimana ya? Oke Pak. Dari saya sih dengarnya oke sih. Oke ya? Nggak jauh, ya. Oke, yang penting pakai Nggak jauh sih, headset. oke. Teman kalau ada headset oke Pak. Nah, jadi teman-teman, kalau ada mental kita kurang bagus, itu pasti ada pembatasan dalam pikiran kita sendiri bahwa kita tidak bisa. Jadi teman-teman, semakin kita mengatakan bahwa kita tidak bisa, kalau kita ada rasa tidak pede bahwa kita tidak mungkin MDRT, itu meskipun teman-teman ikut mentor saya sampai 1 tahun ini, itu akan sulit tercapai. Karena ada mental yang belum diubah. Jadi mental lama yang harus diubah. Nah, oke, teman-teman, coba teman-teman lihat dulu ini. Nah, teman-teman, apa pendapat Anda melihat foto ini? Teman-teman sudah tahu kan ini? Teman-teman sudah pernah lihat kan? Sudah ya? Kalau teman-teman yang lain sudah pernah lihat dan ini sudah tahu ya siapa? Kira-kira pendapat teman-teman melihat foto ini itu gimana? Jadi saya cerita sedikit. Ini adalah Fujisik. Beliau ini asli orang Australia. Jadi beliau ini waktu lahir ini sudah seperti ini teman-teman. Beliau lahir ini ibunya seorang bidan. Waktu lahirnya ini sudah posisinya tidak punya tangan, tidak punya kaki. Ini penyakit dari dalam kandungan teman-teman. Ini kelainan dalam kandungan.
Jadi waktu itu ibunya sudah tidak mau lagi terima anak ini. Jadi dia tidak mau lagi terima anak, dia tidak mengakui bahwa ini anaknya. Gitu. Nah, sampai Fujiseki ini besar, dia juga sama. Jadi dia banyak dibully bahwa dia mau jadi apa besar, siapa yang bisa apa yang harus dia lakukan, siapa yang suka saya harus gimana nantinya. Nah, jadi kalau saya dulu waktu pertama baca buku beliau, ya betul Pak Sanders, ini bukunya keren semua. Jadi ini betul-betul membuka mindset saya yang mengatakan saya membatasi diri saya bahwa saya ini tidak bisa. Jadi teman-teman, pada saat saya lihat beliau ini luar biasa dahsyat. Jadi beliau ini mulai dari nol. Dia jadi pembicara, teman-teman. Ini dia pembicara di sekolah-sekolah loh. Dia menawarkan diri untuk jadi berbicara di sekolah. Jadi awalnya ini tidak ada yang mau undang. Nah, tapi dia menawarkan dulu, dia ke sekolah-sekolah, ke universitas, menawarkan untuk jadi pembicara. Akhirnya satu persatu orang mau mendengarkan dia berbicara, akhirnya orang sampai terkesima dengan kisah hidupnya. Hari ini beliau sudah luar biasa sukses, teman-teman. Jadi yang saya tahu anaknya 4 dan istrinya tidak seperti dia, luar biasa, istrinya sangat, ya lihat aja teman-teman. Ini kalau orang lain mungkin berpikir kalau sudah seperti ini mau ngapain. Nah, ini jadi pelajaran buat saya juga, untuk buat teman-teman semua, bahwa kesuksesan itu meskipun teman-teman sudah sempurna, dahsyat, yes, tapi kalau membatasi diri itu sulit. Bayangkan foto ini lagi di kolam renang loh. Jadi beliau ini belajar berenang, padahal tidak punya tangan. Tapi hari ini dia bisa berenang. Jadi teman-teman, ini harus di batasan diri itu harus dibuang jauh-jauh. Oke, teman-teman. Nah, jadi katakan saya pasti bisa. Ngomong-ngomong, ini ada suaranya nggak ini kalau di sana, Pak Marlis? Sama teman-teman. Bisa kedengaran suaranya nih, Pak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada ya? Iya, tidak ada suaranya, Pak. Sudah nggak usah diputar ya. Ini videonya Mary Riana bikin video musik bahwa saya pasti bisa. Nah, jadi the real star. Jadi pemenang sejati itu, teman-teman, bukanlah yang menang satu kali saja. Jadi tetapi dia yang tetap konsisten mengulangi dan meningkatkan prestasinya. Jadi kalau kita menang satu kali itu biasa. Kalau kita umpama contoh tahun ini kita MDRT atau kita lakukan Star Club, tapi tahun depan udah tidak Star Club, berarti ada penurunan. Kalau dari pelajaran saya yang saya pahami bahwa manusia itu harusnya lebih baik daripada hari kemarin. Jadi kalau umpama bulan ini kita ada closingan umpama 4 case, harusnya bulan depan itu 5 case. Berarti ada penurunan di situ. Nah, itu yang harus saya juga introspeksi diri saya, bahwa memang kalau ada penurunan seperti itu berarti ada pola-pola atau ada cara yang sebenarnya kita lakukan di tahun lalu atau di minggu lalu atau di bulan lalu, itu sudah kita keluar dari pola itu. Jadi usahakan polanya itu jangan sampai kita hilangkan. Karena sebenarnya yang bikin orang hilang dari pola itu karena banyak pengganggu, teman-teman. Banyak pengganggu yang bikin teman-teman tidak fokus. Apakah itu dari media sosial, apakah dari masalah keluarga, apakah dari lingkungan, itu sangat mempengaruhi teman-teman untuk tidak tumbuh. Jadi kita ini terlalu banyak informasi yang kita terima setiap hari. Mulai dari berita viral, Facebook, mulai dari berita pemerintah, mulai dari perang. Jadi banyak sekali. Nah, itulah yang mempengaruhi kita, padahal kita sudah punya agenda, punya jalan yang kita akan melalui, pola kita sudah ada, tapi karena banyak pengganggu kita terpengaruh. Nah, teman-teman, Anda pasti bisa tumbuh jika apa? Jika mindset kita itu diubah. Teman-teman harus ubah mindset lama. Jadi contoh, kalau mindset tetap, pesimis akan masa depan. Jadi selalu berpikir bahwa dia tidak bisa, masa depan selalu kurang. Selalu berpikir masa depan akan tidak baik-baik saja. Padahal teman-teman, kalau teman-teman lihat dunia ini, setiap
10 tahun terakhir itu pasti ada perubahan. Contoh hari ini saja. Dulu 5 tahun lalu, kurang lebih ya 3 tahun lalu, kita prospek itu masih offline. Sekarang sudah online loh. Sudah memakai Zoom. Ini berarti ada perkembangan zaman. Ada perubahan luar biasa di masa depan. Jadi tidak ada, dunia ini terus maju teman-teman. Tidak pernah dia mundur. Kalau tidak memiliki goal dan strategi yang baru, takut gagal dan suka mengeluh. Ini yang paling parah. Tidak percaya diri, monoton dan tertutup. Nah, tertutup ini tidak mau belajar. Ini paling bahaya. Kalau kita tidak mau belajar, teman-teman, tidak bisa. Apapun yang kita mau buat di dunia ini, ada ilmunya. Jadi kalau tidak belajar, gimana mau tahu? Buat kue saja, itu ada resepnya, teman-teman. Apalagi kita mau sukses besar, apalagi mau kejar MDR. Malas diri untuk belajar hal baru. Zona nyaman, yang kelima itu zona nyaman. Ini zona nyaman ini, orang yang tidak mau mengikuti proses, orang yang tidak mau yang susah, dia mau yang gampang-gampang saja. Suka cari aman, ini paling parah. Jadi kalau ada contoh, ada tantangan yang didapatkan di lapangan, dia suka menghindar. Itu menghindar terus. Jadi apa? Sebenarnya tantangan itu bagus kalau kita lalui, kita akan naik kelas. Jadi jangan pernah menghindari kalau teman-teman mendapatkan tantangan. Justru dia harus dilewati. Orang hebat seperti merdekanya Indonesia saja, kita dijajah itu 300 tahun lebih oleh Belanda. Ya kan? Nah, kalau umpama kita suka cari aman, tidak mau ambil resiko untuk melawan waktu itu, gimana caranya negara kita bisa maju? Gimana caranya negara kita bisa merdeka? Kalau pada saat ada penjajah, kita sudah takut duluan. Meskipun mereka hebat, mereka punya segalanya, kita masih punya, mau berperang cuma pakai bambu runcing. Tapi kalau ada bersatu, kalau kita mau belajar, selama ini Indonesia luar biasa 350 tahun dijajah. Tapi kita bisa merdeka. Kenapa bisa merdeka? Kenapa baru merdeka? Karena apa? Ada mindset yang harus diubah. Makanya waktu itu bukan cuma perang fisik yang dilakukan oleh Presiden Soekarno waktu itu, yang dilakukan apa? Negosiasi luar negeri. Dia terus belajar, ke luar negeri belajar. Gitu. Akhirnya negara kita bisa merdeka. Alhamdulillah hari ini kita bisa nikmat. Begitu. Jadi yang ketujuh, mudah terpengaruh eksternal. Seperti itu tadi. Jadi kita terlalu banyak sekali yang mempengaruhi. Mulai dari urusan anak, urusan keluarga, urusan teman-teman yang ajak di bisnis lain lah. Apalagi itu paling parah. Jadi itulah. Jadi tidak bisa teman-teman mencapai sesuatu hal yang besar kalau teman-teman tidak fokus. Susah teman-teman. Saya sudah alami. Saya sudah kurang lebih di Prudential ini sudah 10 tahun lebih. Banyak leader, banyak agent yang terpengaruh eksternal. Jadi ada bisnis lain yang ikut, dia ikut, orang panggil, ikut. Ada yang bilang ABCD ini bagus, dia ikut lagi. Akhirnya apa? Tidak ada juga hasil dari situ. Ingat teman-teman, jangan pernah tertipu dengan rumput tetangga yang lebih hijau. Nah ini, jangan terpengaruh. Itu tidak benar, teman-teman. Cuma melihat dari luar saja, cuma coverannya. Itu harus tahu dulu dari dalamnya. Mustahil teman-teman, sukses ini yang saya pelajari selama ini, tidak ada jalan pintas. Jadi kalau teman-teman mau sukses, mustahil teman-teman mau dapat jalan yang cepat. Semuanya butuh proses dan ada resepnya. Gitu. Jadi kalau ada yang mau ajak teman-teman di bisnis lain, mau ABCD, itu usahakan teman-teman ikut lagi GBOP. Tanya lagi leadernya, apa sih tujuan saya di Prudential? Gitu. Mindset tumbuh teman-teman, saya pikir teman-teman sudah hebat, sudah tahu, yaitu apa? Optimis dan berpikir jangka panjang. Jadi di bisnis asuransi ini teman-teman, bukan jangka pendek. Bisnis itu ada 3 macam. Ada bisnis yang jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Kalau jangka panjang teman-teman, teman-teman bisa mendapatkan kelebihannya itu bukan cuma hari ini. Jauh ke depan, 10-20 tahun ke depan. Gitu. Tunggu sebentar teman-teman ya.
Maaf teman-teman, ada anak saya mengganggu. Nah, jadi kemudian ini bisnis yang jangka panjang, selalu memiliki goal dan target baru. Jadi teman-teman, kita harus punya goal dan target yang baru kalau mau kita maju di Prudential ini. Nah, ini adalah MDRT ini, teman-teman, adalah apa? Tantangan yang luar biasa. Dulu saya waktu mau MDRT itu menganggap juga apakah saya bisa MDRT gitu. Tapi ternyata kalau kita belajar, kalau kita pelajari caranya, polanya, resepnya, itu ternyata ada jalannya. Buktinya sudah 1.800 orang yang sudah MDRT di Prudential. Artinya jalan MDRT ini bisa. Karena 1.800 orang sudah buktikan bahwa mereka bisa MDRT. Waktu itu saya merubah mindset saya. Kenapa cuma mereka yang bisa? Kenapa saya tidak bisa? Apa yang mereka lakukan yang saya tidak lakukan? Ternyata setelah saya lihat, oh ternyata memang luar biasa. Mereka itu tidak pernah lupa untuk ikut training. Mereka tidak pernah berhenti untuk follow up nasabahnya. Mereka tidak pernah mengeluh dengan prospeknya. Mereka betul-betul ikuti proses susah, kesulitan yang dialami di jalan itu, dia ikuti semuanya. Itu teman-teman. Jadi berani action dan ambil risiko, menyukai proses dan suka belajar untuk koreksi diri. Menyukai tantangan dan menyukai pekerjaan yang sulit. Maksudnya yang sulit ini pekerjaan yang tidak mudah. Karena pekerjaan yang mudah itu teman-teman, mudah juga orang ikuti. Pasti orang-orang biasa yang ada di situ teman-teman. Di bisnis Prudential ini, kenapa saya bilang tidak mudah? Karena banyak skill, banyak ilmu yang harus kita pelajari. Makanya bisnis ini akan tersaring. Orang-orang yang sukses di Prudential itu sudah tersaring teman-teman. Makanya jangan heran kalau ada agen yang tidak aktif, ada agen aktif, ada leader aktif, ada tidak aktif. Karena memang kita disaring mana orang mental juara dengan mana tidak. Nah, terus bertumbuh dan menjadi pembuka jalan. Jadi maksudnya pembuka jalan. Coba kita yang memberi inspirasi sama orang lain. Jadi jangan kita terus mengikuti orang. Jadi kita coba kita membuka jalan baru, buka satu hasil yang baru sehingga orang melihat, ternyata luar biasa. Orang ini hasilnya tidak main-main. Jadi pembuka jalan ini kayak kita trendsetternya lah. Oke teman-teman. Nah, kuartal 1 sudah pergi. Ayo kita fokus di kuartal 2 ini. Jangan ubah goalnya teman-teman, ubahlah strateginya. Jadi strateginya, move on dengan masa lalu itu sangat penting. Tetapi lebih penting di 3 bulan ini. Jadi kuartal 2 ini sangat penting karena ini masa depan kita yang masih polos, yang masih bersih. Jadi teman-teman, kita lupakan sudah masa lalu, kuartal 1, coba fokus di kuartal 2 ini, apa yang harus kita lakukan. Tadi ada Pak Marli sudah jelaskan, ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Selamat juga buat Bu Anna, Ibu Kristina yang luar biasa, yang sudah aktif. Pokoknya saya ucapkan luar biasa selamat buat teman-teman yang aktif. Nah, untuk kita yang tidak aktif di April ini, April, Mei, Juni, buktikan bahwa kita bisa. Karena yang menikmati juga income itu bukan Anda, teman-teman. Bukan leader, bukan siapa. Kita sendiri. Kita sendiri yang akan menikmati, teman-teman. Bukan orang lain. Makanya kalau kita sukses, yang senang kita sendiri. Oke, teman-teman? Nah, apa target Anda tahun ini? Mau MDRT, mau jenjang karir, mau Star Club, teman-teman, itu kembali lagi apapun target teman-teman tahun ini, hanya Anda sendirilah yang mempunyai kontrol 100% penuh menuju 2 kemungkinan ini. Kita bertanggung jawab atas kesuksesan kita. Bisa teman-teman yang bisa aktifkan, yang tidak bisa ya nggak apa-apa. Saya mau kasih lihat kenapa kita betul-betul hanya kita yang bertanggung jawab dengan kesuksesan kita. Coba teman-teman lihat dibuka jarinya, tangannya, bisa lihat kan? Ada lihat kan di situ ada
garis tangan di situ kan? Bisa teman-teman lihat? Bisa, Pak. Nah, oke. Coba lihat. Teman-teman coba tutup. Begini. Tutup. Masih kelihatan enggak itu garis tangan? Masih kelihatan nggak ini garis tangannya? Tidak kelihatan. Nah, artinya apa? Artinya apa teman-teman? Yang membuat kita sukses adalah di tangan kita sendiri. Garis tangan ini, di sini sudah semuanya mengenai dari percintaan, jodoh, rezeki, kesuksesan, karir. Ini semua dalam genggaman kita. Coba lagi teman-teman lagi buka lagi, terus lihat lagi. Pada saat teman-teman tutup, itu masih ada nggak ini garis-garis yang terlihat di luarnya? Coba teman-teman berusaha untuk menutup semua garis ini. Bisa nggak? Ini ada garis ujung-ujung yang garis tangan kan ada sampai di sini. Ini coba teman-teman tutup semua. Bisa nggak? Tidak bisa. Nah, artinya garis ujung itu adalah di luar kontrol kita. Itu di luar kontrol kita. Jadi ada yang 90% dikontrol kita, ada di luar kontrol kita. Nah, apa ini? Yang pertama doa. Jadi yang kita lakukan yang pertama apa? Doa. Jadi setelah kita berusaha maksimal, ini kita tidak bisa raih, apa? Kita berdoa teman-teman. Berikhtiar sudah maksimal luar biasa dahsyat, kita berdoa. Yang kedua apa? Hal-hal yang tak bisa kita kontrol apa? Keadaan nasabah yang tiba-tiba menolak kita, itu tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah usaha kita, ikhtiar kita. Jadi lakukan saja semaksimal mungkin yang kita bisa lakukan. Urusan nasabah mau menolak atau tidak itu urusan dia, karena itu di luar kontrol kita. Itu teman-teman. Tetapi kita dulu, karena kita yang lebih utama 90%-nya. Contoh, tanpa kita lakukan prospek, mana bisa kita dapat leads? Mana mungkin kita dapat nasabah? Nggak mungkin. Sehebat apapun produk Prudential, mau sehebat apapun, tapi kalau kita sendiri yang tidak mau action, yang tidak mau lakukan pola prospek, tidak ada melakukan action, susah. Tidak akan bisa juga tuh. Nah, semua teman-teman di sini pernah nggak nasabah menelpon, langsung bilang, halo, Ibu Eli, saya Bu mau pengen masuk asuransi 2 miliar. Tolong Bu datang ke rumah, saya sudah pengen urus ini asuransinya, karena saya suka sekali asuransi. Pernah nggak sekarang ada orang nelpon begitu? Teman-teman rasa? Jadi teman-teman, semua harus dimulai. Teman-teman harus mulai, harus membuka jalan. Gitu. Buka jalannya. Mungkin lagi teman-teman tidak bisa melihat kesuksesan di depan, tapi buka jalan itu. Mulai apa? Dengan action. Bikin polanya. Nah, materi ini nanti ada saya buat Saya buat satu trial cara prospek program baru. Teman-teman saya harap bisa ikut sampai selesai. Nah, ini. Jadi teman-teman saya izin untuk memperlihatkan ini sebuah ayat di surah Ar-Ra'd ayat 11. Ini mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang pada diri mereka. Jadi Tuhan saja itu memberikan 100% penuh kepada kita. Karena Tuhan sudah kasih kita otak, sudah kasih kita semua fasilitas, sudah lengkap. Allah sudah berikan kita. Jadi tinggal kita yang memilih mau ngapain. Karena hidup ini pilihan. Makanya ada quotes yang luar biasa itu mengatakan bahwa kalau kita hidup lahir miskin, itu bukan salah kita.
Tapi kalau kita meninggal miskin, itu salah kita. Itu teman-teman. Jadi itu salah satu quotes yang saya pakai juga dalam hidup saya. Saya merubah nasib saya karena itu. Saya tidak tidak melemparkan tanggung jawab kepada faktor eksternal. Jadi dalam diri saya dulu. Jadi itu yang saya perbaiki dulu. Tuh. Bagaimana strategi kuartal 2 2022 ini? Tadi sudah Pak Marli sudah singgung sedikit. Jadi ayo maksimalkan raih kontes-kontes dulu teman-teman. Jadi kontes prudensial ini sudah nyambung juga dengan MDRT teman-teman. Jadi kalau teman-teman dapat juga ini bonus-bonus ini seperti AAB, luar biasa ini API 25 juta, episode 2 minimal teman-teman terakhir ini. Teman-teman harus tahu juga syaratnya gimana. Karena bisnis ini teman-teman butuh uang segar teman-teman. Kemudian LAB, Leader Activation Bonus, episode 2. Leader Activation Contest. Kemudian apa? Ramadan Berkah. Ada kita program Ramadan Berkah. Jadi itu maksimalkan kontes-kontes kuartal 2 ini, teman-teman. Jangan pernah di-miss. Oke, manfaatkan program syariah selama bulan Ramadan. Kalau teman-teman ini kan asuransi syariah ini sifatnya muamalah, sifatnya ini universal. Jadi tidak memandang harus muslim baru menjelaskan asuransi syariah, tidak. Karena ini sistemnya muamalah, artinya saling kerjasama kepada semua manusia, gitu. Nah, jadi asuransi syariah ini boleh kita fokuskan di bulan Ramadan. Tapi kalau ada yang mau jelasin program selain syariah itu silahkan. Itu pilihan teman-teman. Nah ini, teman-teman ini saya sudah masuk di cara prospek. Teman-teman, ini penting. Jadi saya harap lebih fokus lagi. Saat akan melakukan prospek, apakah itu online via HP, WA, atau offline, wajib Anda menyatakan apa alasan Anda. Apa alasan Anda ingin berbicara dengan calon prospek kita atau nasabah lama kita. Wajib ada alasan yang logis dimulai dengan kata karena. Jadi teman-teman kalau contoh mau tawari program Cinta ini, jadi paparkan dulu apa alasannya. Apa alasan? Contoh teman-teman telepon nasabah. Halo, selamat pagi Ibu Ani atau Ibu Haji, apa kabar? Nah, jelasin ini. Ini contoh kan promo yang contoh. Oh iya Bu, saya ini Bu, karena kemarin saya habis ikut seminar. Jadi harus ada karena ya. Karena kemarin saya habis ikut seminar Bu. Saya ini kebetulan program prudensial syariah ini ternyata ada ini baru Bu. Contoh program barunya Cinta Syariah Bu, pas di bulan Ramadan. Nah, karena saya juga sudah lihat nasabah-nasabah saya, ini banyak nasabah yang sudah punya Cinta dan namanya Ibu ini saya lihat belum punya program Cinta Bu. Saya tidak bisa jelasin lewat HP, boleh nggak saya silaturahmi Bu ke rumah gitu. Karena ini pokoknya karena ini harus banyak. Karena promo ini akan segera berakhir Bu. Nah, kemudian bilang lagi karena Bu usia Ibu juga, ini usia Ibu ini kan sudah lanjut Bu, maaf ini sudah usia 50. Kalau tahun depan Bu, ini preminya sudah mahal. Gitu. Jadi harus banyak karenanya. Nah, karena Bu juga program Cinta Syariah ini Ibu, tidak semua orang bisa diterima karena perlu ada medical check up. Saya mau cek dulu Ibu, apakah Ibu medical atau tidak. Jadi coba kalau teman-teman ada bahasa karena, insya Allah itu teman-teman bisa closing. Nah saya cerita, ada nasabah saya, itu nasabah lama. Itu nasabah teman-teman, itu dia nabung, itu 200 juta per tahun loh. Haji, itu 200 juta sudah jalan premi ke 5 tahun, sudah 5 tahun. Nah jadi 1 miliar. Waktu pertama kali saya tawari dia program perwarisan. Pertama perwarisan saya tawari, saya buatkan proposal, itu saya buatkan. Jadi teman-teman kalau buat proposal itu jangan cuma satu ya, buat 3 pilihan. Jadi saya buatin waktu itu perwarisan, jangan juga buat proposal seperti bilang Pak Marlis tadi, kita ini menti. Saya sudah jauh hari saya tidak pernah jual program yang kecil.
Jadi teman-teman kalau mau sukses susah kalau jual yang kecil. Teman-teman jual yang profitnya tinggi. Itu bisa. Jadi itu saya tawarin sahabat saya itu preminya 300 juta per tahun. Jadi saya buatin. Enggak apa-apa teman-teman, buat aja yang tinggi-tinggi. Itu namanya bikin kaget dulu. Jadi teman-teman kasih kaget dulu nasabah dengan premi yang tinggi. Itu strategi prospek yang paling mantap itu. Jadi waktu itu saya tawari perwarisan tinggi dulu 300 juta setahun, terus saya buat lagi yang 250 juta, kemudian 200 juta. Ini teman-teman bisa juga modifikasi, teman-teman bisa juga tawari contoh premi uang pertanggungan 5 miliar, kemudian 4 miliar, kemudian 3M. Nah, beliau tidak mau. Jadi beliau tidak mau. Alasannya pasti preminya mahal kan. Nah, jadi saya jelaskan lagi. Oh ya, hari ini. Tapi ini yang sekarang saya buat. Yang dulu saya bilang, oke Pak Haji, nanti saya datang lagi. Nantilah saya follow up lagi Pak Haji. Nah, waktu itu saya telepon lagi, tawari program Prucinta. Telepon lagi Prucinta, dia bilang, coba buatin ilustrasinya. Saya buat ilustrasinya 10 miliar. Kirim ke dia, tidak ada jawaban. Jadi beliau mungkin tidak cocok. Jadi teman-teman ingat ini. Kalau nasabah belum mengambil keputusan untuk closing, itu ada dua pokoknya. Ada dua alasannya. Bisa dicatat ini soalnya saya tidak catat. Yang pertama karena itu premi yang ditawari itu bisa jadi terlalu besar. Itu atau dia terlalu kecil. Bisa jadi premi yang kita tawari itu tidak sesuai dengan yang dia butuhkan. Contoh, teman-teman buat yang 1 miliar. Sebenarnya dia cari yang 500 juta. Contoh. Teman-teman pernah loh, saya buat ilustrasi 5 miliar, nasabah cari yang 10M. Karena sebenarnya nasabah ini punya risiko berbeda-beda. Ada yang tertarik dengan 5 miliar, ada yang tidak tertarik dengan 5M. Dia tertarik yang 10 miliar. Nah, kadang di situ. Nah, kadang dia tidak mau closing itu karena preminya mungkin terlalu besar atau tidak cocok UP-nya. Yang kedua, karena ada sebenarnya yang belum jelas. Ada nasabah yang pengen dia mau tanyain, tapi dia contoh masih ragu-ragu mau bertanya atau masih malu-malu gitu. Karena gini, asuransi itu teman-teman tidak ada sebenarnya orang yang tidak suka. Semua orang suka asuransi. Asuransi ini kan sama dengan garansi. Jadi contoh teman-teman beli HP. Sekarang kan teman-teman beli HP di counter, pasti kan teman-teman tanya, Bu, ini ada garansinya, Bu? Pasti kan? Nah, beli kulkas, pasti kan teman-teman tanya, ada garansinya? Orang suka digaransi. Berarti orang suka dijamin. Keamanannya untuk 1 tahun, itu pun garansinya cuma setahun. Jadi orang itu sebenarnya suka dijamin. Dia suka dilindungi, suka keamanan. Manusia itu paling takut itu kalau ada risiko. Contoh, kalau ada pencuri masuk ke rumahnya, takut. Kalau ada kebakaran, takut. Jadi mereka suka dilindungi. Cuman teman-teman harus pintar caranya. Begitu. Jadi, yang kedua biasanya karena ada yang tidak jelas. Nasabah itu mungkin dia mau tanya, gimana cara klaimnya nanti? Bagaimana yang dana ini, apakah aman? Nanti itu saya jelaskan materinya di bawah. Ini materi ini masih panjang. Oh ya, hari ini saya dan tim ada sosialisasi mengenai program baru Prudential Syariah. Karena di tahun ini, contoh saja ini, Prudential Syariah Indonesia telah resmi spin-off berdiri sendiri dengan manajemen terpisah dengan Prudential Indonesia. Dan memiliki presiden direktur sendiri. Nah, oleh karena itu, ini contoh ya, dalam rangka merayakan kesuksesan Prudential Syariah ini, perusahaan memberikan promo spesial khusus bulan Ramadan dengan promo luar biasa, asuransi gratis 2M. Fokusnya kepada nasabah-nasabah lama terpilih. Bilang Bu, Ibu, alhamdulillah Ibu terpilih nih Bu, mendapatkan pemotongan premi sampai 10 bulan dan non medical check up sampai jaminan 2 miliar. Boleh saya jelaskan Bapak Ibu? Gitu. Jadi teman-teman ada dulu alasannya, kan? Alasannya karena ada Prudential ini lagi sudah berdiri sendiri, sudah spin off. Jadi dia keluarkan ini dan kebetulan dia terpilih.
Gitu. Kemudian kita jelaskan bahwa ibu non medikal loh Bu. Dia tanya, apa non medikal itu? Non medikal itu ibu tidak diperiksa lagi kesehatannya Bu. Coba ibu saya mau ke rumah, penting sekali Bu. Jadi langsung ke rumahnya. Jadi teman-teman alangkah baiknya nelpon dulu. Kalau nelpon harus ada alasan ini. Kalau teman-teman tidak ada alasan yang logis dan detail ini, orang tidak mau ketemu karena orang ini sibuk. Orang itu teman-teman, dengar ya. Orang tidak mau ketemu sesuatu hal yang tidak menguntungkan dia. Maukah teman-teman juga ketemu kalau tidak menguntungkan? Apalagi pebisnis, apalagi pedagang, pengusaha. Teman-teman ajak ketemu ke rumahnya, dia rasa malas. Karena untuk apa? Untuk apa ketemu Bu Sekarin? Untuk apa saya ketemu Ibu Eli? Untuk apa saya ketemu Pak Wijra? Untuk apa saya ketemu Ibu Maya? Untuk apa saya ketemu Pak Sanders? Untuk apa? Tidak ada alasan yang logis, yang detail, yang kuat. Jadi harus ada alasan itu, teman-teman. Saya harap teman-teman bisa buat alasan sendiri yang logis dan detail. Contoh juga alasan gini, Pak, Ibu, saya sudah cek asuransinya Ibu. Ternyata Bu, polis anak Ibu yang ketiga itu belum ada Bu. Aduh, saya lupa Bu. Nah, sekarang Prudential itu Bu, ada program Pucerah Bu. Contoh ini. Nah, anak Ibu itu terpilih Bu. Untuk saya bisa jelasin karena alhamdulillah Ibu belum pernah klaim selama ini, jadi Ibu non medical check up. Itu contoh. Nah, ini promonya Bu, berakhir bulan ini Bu loh. Ini sampai tanggal 15 saja Bu. Banyak nasabah saya yang mau, hanya saya tadi karena ini kan karena saya lagi meeting tadi, saya lihat data di HP saya, di aplikasi saya. Nama Ibu ada Bu. Nah, jadi saya mau pengen ketemu nih Bu, mau jelasin. Jadi teman-teman, penjelasannya ke rumahnya, teman-teman. Oke? Nah, pada saat ketemu ke rumahnya, teman-teman harus buat memang ilustrasinya. Buat memang ilustrasinya, oke? Nah, teman-teman, ini contoh ya. Ini contoh, ini hanya sebagai supaya teman-teman bisa salin, ini bisa dimodifikasi juga. Yang ini yang saya lakukan. Ini contoh prospek Ustadz. Nah, promo ini, promo khusus bulan suci Ramadan. Nah, ini. Jaminan sedekah jariah 2 miliar, gratis selama 20 tahun. Nah, gini, pilih mana? Kita punya uang di bank syariah 2 miliar atau punya program syariah Percinta 2 miliar. Nih, Assalamualaikum Bapak Ustadz, boleh sharing, umpama ini ya. Siapapun ini bisa dipakai. Boleh saya mau tanya sekarang, kami di bulan suci Ramadan ini sedang ingin berbagi informasi program sedekah jariah 1 miliar gratis. Jadi cara penjelasannya gini, begini ya. Kan kalau di bank syariah itu, kalau kita mau punya nabung 2 miliar, kita kan harus bayar 2 miliar. Kalau bilang di Percinta, kita hanya bayar 1 miliar, Pak. 1 miliarnya itu gratis lagi. Jadi dapat 2M. Tapi 1 M-nya itu gratis. Tetapi ada 5 syaratnya. Nah, tunggu ini calon nasabah itu bertanya. Aduh, syaratnya apa? Nanti dibilang begitu, baru teman-teman jawab, oh iya, soalnya cuma orang-orang terpilih. Syaratnya adalah sehat jasmani rohani, kemudian memiliki rekening bank aktif, berat badan dan tinggi badan ideal. Jadi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu berat, tidak terlalu ringan. Belum pernah terjadi resiko sakit kritis. Oke? Kemudian belum melewati, ini saya lupa tulis, ini belum melewati medical check up. Jadi ada dia punya apa? Jadi bilang kalau memenuhi ini 5 syarat ini, saya bisa jelaskan Bapak. Yang paling utama di sini bilang masih sehat. Nah, boleh tahu sekarang Bapak pasti ada tabungan di bank kan? Nah, tanya lagi, tujuannya untuk apa menyimpan dana di bank? Apakah jangka panjang atau jangka pendek? Nah, ini teman-teman bisa edukasi nanti nasabah. Ingat, tabungan di bank itu untuk jangka pendek. Itu bukan untuk jangka panjang. Makanya bunga di bank itu murah. Bunganya cuma 2%, cuma
cuma 5% deposito. Itu karena bukan untuk jangka panjang. Oke. Nah, jadi tapi kebanyakan orang menyimpan uang di bank untuk jangka panjang. Contoh, kita kan ada uang di bank, itu kan tidak pernah habis juga saldonya. Contoh kita punya saldo contoh 100 juta. Sekarang itu bank itu bikin aturan minimal harus ada saldo. Kalau 3 bulan tidak melakukan transaksi, itu rekeningnya pasif, tidak aktif. Oke? Nah, jadi bank itu juga ada minimal saldo. Artinya apa? Seumur hidup juga kita jadi nasabah di bank. Nah, ini setuju juga Pak Ustadz, kalau risiko hidup seperti tutup usia, kita tidak punya kuasa untuk kontrol. Pernah baca surah Al-Baqarah ayat 240 dan An-Nisa ayat 9. Nanti teman-teman langsung, jadi ini pelajaran. Saya kemarin ketemu Ustadz, itu kepala pesantren. Jadi itu beliau jadi nasabah agent saya. Waktu itu saya temani agent saya prospek. Jadi ternyata beliau suka ini program asuransi, cuman dia belum ada yang jelasin. Dia mau cari itu yang syariah. Jadi saya temani teman agent saya ke rumahnya beliau, jelaskan ini programku cinta. Nah, saya bilang gini, Pak, ini kan ada, kenapa ini asuransi syariah? Saya bilang ini karena kan, jadi teman-teman harus ada alasan karena syariah ini, asuransi syariah, ada namanya landasan fikih, landasan teori atau landasan ayat yang kita pakai di surah Al-Baqarah ayat 240 dan An-Nisa ayat 9. Nah, saya pikirkan Ustadz ini semua sudah tahu ayat dan artinya. Ternyata tidak semua loh. Jadi dia tanya, oh coba surat yang mana itu? Jadi dia buka di HP-nya, surah Al-Baqarah ayat 20. Jadi ini teman-teman. Nah, pertama ini juga bagus. Ini surah, kalau teman-teman kan sekarang kan kita, kenapa saya jelasin ini? Karena kan apalagi sekarang sudah Prudential Syariah sudah spin off. Teman-teman mau muslim mau non muslim, teman-teman harus kuasai ini ayat-ayat yang dipakai prospek. Karena kalau kita di muslim ini adalah kita sambil prospek sambil kita beribadah. Teman-teman juga sistemnya muamalah kan. Jadi kita saling tolong menolong. Ini hanya kita mengingatkan saja. Nah, ini ada surah Al-A'raf dan setiap umat mempunyai ajal. Batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Ini surah Al-A'raf ayat 34. Kemudian ini di surah setiap ini. Kulun nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami. Ini kalau Ustaz sudah mengerti. Ya, yang saya pakai prospek ini. Surah Al-Baqarah ayat 240. Gini. Dan orang-orang yang, jadi begini, teman-teman kan tawari tadi programku cinta. Ini kan harus ada alasannya. Kenapa dia harus ambil? Kan kalau tidak ada alasannya, dia tidak mau ambil. Pertama bilang, alasannya ini Pak. Karena pertama sudah diperintahkan, itu dalam Al-Quran, ini, surah Al-Baqarah ayat 240. Ini artinya, dan orang-orang seorang laki-laki yang mati di antara kamu, serta meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istri mereka, yaitu diberi nafkah seguh hati, makanan, pakaian, dan tempat tinggal, hingga 1 tahun lamanya. Oke? Ini diperintahkan loh. Pertanyaannya sekarang gini, biaya hidup Bapak itu di rumah berapa? Umpama biaya ke istri setiap bulan contoh 20 juta ya pengeluaran apa? Contoh 20 juta kan dikali 12. Nah, ini sudah 240.
Sudah 240 juta kan untuk mewariskan istri. Ini minimal loh. Ini minimal. Jadi sama seperti aturan dalam muslim itu diajarkan kita untuk bersedekah itu 2,5%. Itu minimal. Kalau ada orang yang mau bersedekah 10%, boleh enggak? Ya boleh. Boleh sekali. Itu hanya ini pun perintah dari Allah ini paling minimal 1 tahun. Kalau mau dilindungi dia 5 tahun, tinggal kali aja 5. Kan? Nah, ini sudah ketemu berapa? 1,2 M. $1,2 miliar. Oh? Nah. Kemudian, ini kalau cuma punya istri, pertanyaannya, orang kan biasa punya anak juga dong. Surah yang kedua, ini bersambungan dengan surah Al-Baqarah ini. Ini teman-teman. Nah, ini temannya. Jadi dari surah Al-Baqarah itu teman-teman berdampingan dengan surah An-Nisa ayat 9 ini. Dia maksudnya connect. Ini. Wal yakshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafun alaihim falyattaqullah wal yaqula qawlan syadida. Artinya apa? Dan takutlah kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Teman-teman, sudah semua ulama menyepakati lemah ini artinya lemah pendidikannya, lemah fisiknya, dan lemah ekonominya. Itu semua ulama sudah menyepakati bahwa itu artinya. Jadi jangan pernah kita meninggalkan keturunan kita dalam keadaan lemah pendidikannya, lemah ekonominya, ya kan? Lemah juga dia punya ekonomi, lemah juga dia punya fisik, kasihan. Nah, kemudian himbauan agar muslim itu beriman mengikuti semua perintah Allah itu bukan hanya mengamalkan sebagian saja dari perintahnya. Jadi ini ada sudah dia punya surahnya itu, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara keseluruhannya. Artinya gini, jadi setiap orang muslim itu tidak boleh hanya mengikuti contoh. Kita kan sekarang puasa. Ini kan juga perintah. Kita harus berpuasa. Kita harus sholat 5 waktu. Itu perintah. Nah, ini juga perintah. Ini juga perintah. Ini juga perintah. Tidak boleh kita cuma lakukan sebagian perintah Tuhan, yang lain kita tidak ikuti. Jadi harus semuanya. Apakah itu sistem muamalah, apakah itu sistem ibadah, kita ikuti. Ini kan memegang semua ikatan Islam dan syariat-syariatnya. Jadi jangan cuma mengikuti rajin sholat, rajin bersedekah, tapi dia tidak mempersiapkan tadi warisan untuk istrinya. Nah, sekarang kan kita memudahkan. Asuransi syariah itu kan ada kan 2 cara. Nasabah kan tadi bisa lihat bank kan, umpama, oh iya saya mau itu. Berarti umpama dia bilang, oh saya di bank. Nah, perbedaannya gini, jelasin. Begini, kalau kamu mempersiapkan di bank, nah ini, kita jelasin kepada nasabah, kita harus tahu dulu, apa perbedaan memiliki uang 2 miliar di bank syariah dan 1 miliar di program syariah prudensial cinta. Pertama, legalitasnya. Teman-teman lihat. Legalitasnya itu bank syariah adalah uang kertas disahkan oleh pemerintah Republik melalui Bank Indonesia dan Menteri Keuangan Republik serta MUI kalau syariah. Dijamin oleh LPS, menjamin 2 miliar. Maksimal 2M, dijamin oleh LPS. Diawasi oleh OJK. Nah, legalitas dan keamanannya, polis Cinta Prudensial Syariah, polis adalah kertas. Disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia ini melalui peraturan Menteri Keuangan
serta Fatwa DSN MUI nomor 21 DSN MUI 2001. Berarti legalitasnya ada ini. Aturan negara Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 itu tentang perasuransian. Dibawahi oleh AASI, kalau syariah, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. Ini lembaga independen milik negara. Diawasi juga oleh apa? Oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Dijamin oleh apa? Reasuransi dan LPP. Nah, ini LPP masih wacana. LPP ini hampir sama seperti LPS nantinya. Ini lembaga penjamin polis. Memiliki dana tabarruk, memiliki RBC sesuai aturan pemerintah. Jadi artinya apa? Menyimpan uang kita di bank syariah dan Purcinta Prudential Syariah itu sama-sama aman dan dijamin pemerintah. Oke? Sama-sama aman. Purcinta, tapi bedanya di Purcinta memiliki jaminan berlapis-lapis. Kenapa berlapis-lapis? Karena Prudential ini bukan BUMN. Ini Prudential Indonesia, ini perusahaan swasta yang berusia sudah 170 tahun lebih. Prudential Syariah ini anak perusahaan dari Prudential Indonesia. Dia punya lagi unitnya dari Hong Kong dan pusatnya di Inggris. Gitu. Artinya kalau ada apa-apa, teman-teman harus pintar ini, harus tahu ya. Kalau ada apa-apa dengan bank ini, bank syariah atau bank semua bank, kalau terjadi resesi, teman-teman lihat ini ya. Ini. Nah ini, ingat kejadian krisis 2008 di Amerika kan? Tahukah Anda? Itu ada 138 bank bangkrut karena efek domino bangkrutnya bank terbesar keempat di Amerika. Itu asetnya 639 miliar US dollar dan utangnya 613 miliar US dollar. Kejadian bersejarah Bank Lehman Brothers berusia 158 tahun di Amerika itu bangkrut karena pendanaan besar-besaran KPR rumah. Memiliki 25.000 karyawan di seluruh dunia. 2008 itu diakuisisi oleh perusahaan keuangan terbesar Barclays asal Inggris yang berusia 300 tahun dengan aset 1,4 triliun US dollar. Jadi, teman-teman, ini Lehman Brothers ini bangkrut loh. Sudah 158 tahun umur. Karena KPR rumah. Nah, ini kata kuncinya. Tidak ada ini satupun perusahaan asuransi yang bangkrut waktu 2008 itu di Amerika. Mengapa bisa? Karena beda cara kerjanya. Asuransi kontrak jangka panjang tidak meminjamkan dan mendanai KPR rumah. Sistemnya adalah kontrak proteksi investasi dan menabung jangka panjang. Tidak menerima konsep pinjaman seperti bank. Nah, makanya karena kejadian 2008 ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan yang namanya LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Ini. Oke, LPS. LPS ini teman-teman hanya menjamin 2 miliar. Artinya kalau uang kita 10 miliar terjadi krisis dan terjadi resiko pada bank itu hanya dikembalikan 2 miliar uang kita oleh pemerintah LPS. Kenapa? Itu karena dilindungi oleh dana BUMN, dana negara. Kalau Prudential ini teman-teman, bukan cuma negara Indonesia yang lindungi dia, dari Hong Kong sampai dari Inggris. Dia berlapis-lapis teman-teman. Nah ini lagi, selain dari situ, dari legalitas dan keamanannya, bank syariah 2 miliar. Ini tabungan jangka pendek, kan? Tabungannya jangka pendek bisa meminjam untuk usaha. Dijamin saldo deposito LPS maksimal 2M, lebih dari itu tidak dijamin. Syarat daftar warga negara Indonesia, nabung 2M butuh waktu. Kalau mau mempunyai uang 2 miliar di bank, berarti kita harus nabung 200 juta per tahun selama 10 tahun. Atau 16 juta per bulan. Oke? Kalau mau punya uang 2 miliar di bank, kita perlu menabung 100 juta per tahun selama 20 tahun. Atau 8,5 juta per bulan selama 20 tahun. Nah, ini lagi. Pencairan saat pemilik rekening meninggal, itu harus melalui pengadilan.
Dan yang cair cuma saldonya. Jadi contoh, nasabah ini dia baru punya nasabah, dia baru jadi nasabah contoh 3 tahun. Nah, rencananya mau nabung 2 miliar untuk warisan istrinya kan. Kan kita mengikuti tadi surah Al-Baqarah tadi untuk mempersiapkan masa depan anak istri. Baru 2 tahun menabung, meninggal. Nah, hitung-hitung 2 tahun itu kalau dikali 8 juta, itu berarti uangnya baru 200 juta. Kalau dia nabung 100 juta per tahun, berarti jadi asuransi, jadi bank hanya memberikan saldonya saja 200 juta. Lihat perbedaannya Prudential Syariah Indonesia, contoh 1 miliar saja kita buka, dijamin 100% sesuai polis yang terbit, dijamin UP 2 miliar oleh Prudential Syariah. Jika lebih dari 2M, itu dijamin oleh reasuransi. PT yang menjamin Prudential Syariah Indonesia itu PT Reasuransi Indonesia BUMN. Jadi kalau asuransi kita buka polis di Prudential, teman-teman, kalau dia sudah melewati uang pertanggungan 2M, itu yang menjamin bukan LPS, yang menjamin reasuransi sudah. Karena asuransi itu mengasuransikan dirinya lagi. Jadi dia mengasuransikan lagi nasabahnya ke perusahaan reasuransi namanya. Reasuransi itu BUMN, milik negara. Oke? Jadi kalau LPS sudah tidak menjamin lebihnya itu. Kalau asuransi syariah ini menjamin dia dari reasnya. Syarat daftar sehat jasmani dan rohani dan komitmen. Nah, cara memiliki jaminan 2 miliar cukup nabung 10% sampai dengan 40%-nya saja dari nilai jaminan. Nah, beda ini. Oke. Cair saat meninggal 2 miliar tambah nilai tunai. Ini jadi contoh nasabah baru 3 bulan atau baru 1 tahun jadi nasabah, uangnya masuk baru 100 juta atau baru 50 juta lah dia nabung, meninggal di tahun ke-1, ya Prudential Syariah berapa cairnya? 2M tambah nilai tunai. Proses pencairan gimana? Mudah, 1 bulan kerja tanpa melalui pengadilan. Ini kurang lebih ya 1 bulan kerja, tergantung case-nya. Nah, aturan klaim ada dalam buku polis. Jadi ini teman-teman. Nah, ini juga yang saya pakai. Kemarin saya closing nasabah saya yang besar. Itu ada 2. Ada 2 nasabah saya closing itu. Yang satu itu 82 juta per tahun. Tapi itu kemarin saya closing itu PCB 88. Itu kemudian yang terakhir Pak Haji tadi yang saya cerita, Pak Haji itu yang ketiga kali saya tawari, akhirnya beliau masuk. Dia masuk dengan premi 90 juta. Nah, 90 juta per tahun. Nah, konsep apa yang saya jelaskan ke mereka? Konsep ini. Jadi konsep ini yang saya jelaskan kepada mereka sehingga mereka terbuka. Jadi, apa itu pentingnya diversifikasi aset? Semoga teman-teman sudah mengerti. Diversifikasi aset ini adalah penganekaragaman harta. Jadi, harta itu terbagi 3. Yang A di saving, yang B di growth, yang C di security. A ini saving adalah aset simpanan. Kalau kita simpan uang, contoh di bank, aset liquid namanya. Aset liquid ini yang kalau kita butuh hari ini ada. Jadi kalau kita mau tarik hari ini ada. Bank kita bisa tarik hari ini, bisa. Deposito bisa. Emas kita bisa jual, bisa. Nah, yang ke B, aset tumbuh. Itu bisnis, saham, reksadana, dan properti. Ini dia non-liquid. Tidak bisa langsung cair. Contoh, kita punya rumah. Tiba-tiba butuh uang 1 miliar. Itu tidak bisa langsung cair. Saya punya nasabah, ada. Dia punya rumah, mau dijual itu 6M. Sudah 3 tahun, teman-teman. Tidak pernah laku-laku. Tidak pernah sampai hari ini. Dia kemudian dia punya tanah, itu tanah mau dijual 5 miliar. Itu di pusat kota loh. Itu sampai hari ini juga tidak laku-laku juga. Karena itu apa? Itu dana memang growth. Memang dulu dia beli waktu
20 tahun yang lalu dia beli, itu harganya murah, contoh cuma 300 juta. Secara hitungan harga naik memang. Jadi 4 miliar, 5 miliar. Tetapi tidak mudah dicairkan. Mau gimana? Tidak bisa. Memang itu namanya aset non liquid. Bagaimana cara penjualannya? Itu lagi ada dia punya, harus butuh iklan dulu, harus cari dulu orang yang mau, ataukah itu dibagi-bagi dulu, itu susah lama. Nah, sekarang aset yang ke C itu security, itu keamanan, asuransi dan proteksi. Nah, pertanyaannya, apa fungsi security? Nah, fungsinya security ini, teman-teman, ini menjaga aset ini, growth dan saving. Jadi jangan sampai teman-teman tidak punya security yang cukup, keamanan dana yang cukup, akhirnya saving ini tak pakai. Jadi biar teman-teman punya deposito di bank 2 miliar, kalau tiba-tiba juga sakit butuh biaya 5M, savingnya habis enggak? Kalau habis savingnya, gimana? Dia punya aset di growth, kacau pasti. Saham kacau, mau ditarik tidak bisa. Emas juga mau dijual juga sayang, kasihan. Sudah disimpan-simpan 10 tahun, dijual juga. Padahal mempersiapkan hari tua. Karena apa? Proteksinya tidak jago, tidak hebat. Gitu. Nah, ini teman-teman. Penting, jangan pernah menyimpan asetmu dalam satu keranjang. Jadi, waktu saya closing itu Pak Haji, saya closing dia itu yang ketiga kali saya follow up, saya buatkan yang terakhir itu premi jaminan 1M, itu PCB 88. Beliau umurnya 55 tahun. Jadi saya 3 kali telepon lagi, saya telepon lagi terakhir. Cara teleponnya sudah beda. Jadi teman-teman, cara menelpon ketiga itu harus beda bahasanya. Jadi caranya gini, Pak Haji, Assalamualaikum, maaf mengganggu. Bagaimana kabarnya Pak Haji? Sehat-sehat? Oh, Alhamdulillah Pak Haji, saya lihat makin sukses kita Pak Haji. Nah, terus bilang, Pak Haji, ngomong-ngomong mengenai yang saya tawari kita kemarin, ini yang terakhir kalinya saya jelaskan Pak Haji, tapi ini yang berbeda. Yang berbeda. Bilang, beda, produknya tidak sama. Ini produknya yang kemarin kan preminya 10 tahun, contoh Percinta. Ini Pak Haji, preminya hanya 5 tahun. Dan dijamin seumur hidup. Nah, waktu itu saya tawari apa? PCB 88. Nah, karena memang nasabah ini, Pak Haji ini memang dia mau yang preminya biar besar dia bayar, tapi cepat selesai. Jadi dia bilang, coba hitungkan saya. Nah, kalau teman-teman nasabah sudah minta dihitungkan, jadi kalau nasabah mau dihitungkan, teman-teman, buatkan 3 ilustrasi, jangan 1. Jadi teman-teman buatkan 3 ilustrasi, jangan 1. Jadi saya buatkan 3, akhirnya beliau ambil yang premi 1M. UP per tahun 1M, preminya 90 juta per tahun. Nah, itu. Coba teman-teman. Itu follow up-nya 3 kali. Itu investasi. Kita memang awal, kan kita nanti itu sebenarnya ada ilmunya. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Jadi, pada saat kita menawarkan nasabah, itu jangan berharap langsung closing. Tapi usahakan awalnya prospek itu yang besar dulu. Kan itu kita menanam. Jadi kita menanam bibit. Jadi teman-teman langsung tanam memang yang besar-besar. Apakah durian kah? Tanam memang. Masalahnya nanti mau yang mana panennya itu urusan belakang. Jadi kita menanam, insya Allah pasti akan panen. Gitu. Ya, barang siapa yang menginginkan husnul khotimah, hendaklah ia selalu berprasangka baik dengan manusia. Jadi, waktu saya prospek nasabah ini Haji, dia bilang begini, aduh, Wijra, dipanggil saya, Wijra, sudahlah, saya ini asuransi sudah muak lah, sudah banyak asuransiku. Kan dia sudah ada program kartu sehat, sudah ada asuransi 200 juta, uang pertanggungan 10 miliar. Untuk apa lagi saya masuk PCB 88 kan? Nah, saya punya alasan logis. Saya jelasin. Pak Haji begini Pak Haji. Coba Pak Haji dengar dulu. Jadi saya bilang, coba Pak Haji dengar dulu, baru Pak Haji komentar. Bisa jadi ini adalah program yang
yang bisa menolong Pak Haji ke depan. Artinya kita berprasangka baik dulu toh. Nah, coba jelaskan, dia bilang, sudah saya jelaskan. Jadi ini PCB Pak Haji, preminya cuma 5 tahun, terus dijamin selama seumur hidup sampai umur 88. Preminya cuma dibayar 5 tahun, setelah itu gratis loh. Oh, jadi uang saya kembali di tahun ke-20. Terus yang dijamin apa? Dibilang, kan sudah ada polis, terus kalau saya klaim 2 kali begitu, bisa enggak itu? Saya bisa double claim. Gitu. Nah, jadi tanya-tanya, saya buatin ilustrasi, ya akhirnya Pak Hajinya mau. Jadi itu kata kuncinya, diajak nasabah untuk coba bersangka baik dulu. Gitu. Jangan langsung negatif, karena bilang siapa tahu ini bisa menjadi solusi untuk Pak Haji, untuk keluarga. Gitu. Nah, tujuan mulia asuransi syariah dan asuransi pada umumnya itu memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta, kayak tadi. Memelihara konsep halal. Ini paling penting. Jadi sangat penting sumber keberkahan hidup yang hakiki itu dunia akhirat adalah asuransi syariah. Jadi teman-teman, kalau mau ya menurut ulama juga kemarin, kita ini kan baru spin off. Kita juga baru syariah ini baru berdiri sendiri. Untuk kita 100% itu semua syariah itu katanya itu memang bertahap. Jadi kalau memang ada beberapa agen yang belum bisa menawarkan semua syariah, apalagi kan program syariah ini juga belum lengkap. Menurut saya belum lengkap, masih banyak yang perlu dilengkapi. Contoh PCB 88 tidak ada di syariah, perwarisan juga belum ada. Jadi menurut beliau, menurut kemarin kita seminar, menurut beliau boleh kalau memang belum ada, atau artinya step by step bertahap. Tapi kita menuju ke kebaikan. Gitu. Jadi kenapa teman-teman beberapa nasabah saya juga masih ada PCB 88, gitu. Karena nasabah maunya di situ. Kalau umpama juga artinya kan kalau tidak ada betul asuransi sama sekali dia punya, itu lebih parah lagi. Yang penting apa? Kita jelaskan nasabah manfaatnya gimana. Gitu. Nah, ada ustadz yang saya tanya, saya bilang itu PCB 88 gimana menurut Bapak? Itu kan dananya kan tahun ke-20 kembali full 100%. Dia tanya, tidak ada bunganya. Dia bilang, iya tidak ada bunganya. Oh berarti itu sebenarnya sudah syariah. Cuma di tahun ke-21 dia Pak ada pengembangan 20%. Nah itu dia bilang tidak bisa. Tidak bisa. Jadi dia bilang kalau bisa di tahun ke-20 langsung tarik, jangan terima bunganya. Tapi itu ustadz yang di Palu, saya tanya. Oke, teman-teman. Nah ini juga ilmunya dana liquid. Nah kita sendiri itu minimal punya dana darurat. Minimal itu kita punya dana liquid atau mudah cair. Jadi kita itu harus punya emas, harus punya dana saldo deposito atau dana tabungan itu minimal 6 kali lipat atau 12 kali lipat dari income kita sebulan. Jadi contoh kita punya penghasilan setiap bulan 10 juta. Berarti kalau kita kali 6 kali lipatnya minimal teman-teman ada dana liquid. Dana mudah cair itu 60 juta. Harus ada. Ini perencanaan keuangan yang benar. Atau 12 kali lipatnya kalau mau lebih kuat, atau 120 juta. Jadi dana ini tidak boleh diganggu-gugat. Uang ini harus safety, harus ada di rekening, atau harus ada dalam bentuk emas. Atau paling bagusnya juga di deposito. Harus punya ini. Artinya kalau kemarin terjadi contoh COVID, Corona, langsung terjadi Corona. Kita tidak bisa punya penghasilan, tidak bisa keluar rumah. Terus kita tidak punya dana cadangan ini, susah. Jadi kemarin, nah, kelebihannya kita kerja di Prudential juga, kalau kita kerja di tahun 2019, insya Allah kita masih menikmati komisi di tahun 2020 kemarin. Gitu. Nah, yang kedua, bedakan antara aset dan liabilitas. Kalau aset, harta yang menghasilkan uang. Kalau liabilitas adalah harta yang mengeluarkan uang. Gitu. Contoh mobil. Mobil itu apakah dia aset? Itu bukan aset. Mobil itu liabilitas karena dia butuh biaya, isi bensin, bayar pajak, gitu. Yang aset itu apa? Contoh teman-teman punya rumah dikontrakan, dapat hasil dari situ, itu aset. Oke.
Maksimal pinjaman adalah 30% dari income. Jadi perencanaan keuangan. Kenapa saya jelaskan ini, teman-teman? Karena orang kaya itu bukan dilihat dari berapa besar pendapatannya. Jadi saya, teman-teman, ada salah satu nasabah saya, ini kisah nyata. Dia luar biasa, gaya hidupnya luar biasa. Jadi dia beli semua, beli motor keren, beli mobil, pokoknya semua yang dia beli itu liabilitas semua. Jadi tidak ada aset. Dia beli motor maaf 1 miliar, motornya 1 miliar, luar biasa mahal. Nah, besar pendapatannya besar. Tapi apa? Tidak ada dana safety. Tidak ada dana safety. Apa yang terjadi apa? Contoh kayak premi asuransi, mau bayar polis saja susah, ya kan? Mau bayar polisnya susah, mau kalau ada dana darurat begitu dia susah. Akhirnya apa? Hidupnya itu kayak saya lihat ya, penghasilannya besar, tapi susah terus, tiap hari mengeluh terus. Kayak bilang, aduh bagaimana ini, aduh saya ini anak saya mau sekolah, butuh biaya dia apa semua. Artinya apa? Dia tidak ada dana safety. Tidak ada 12 kali income-nya dari rekening. Karena itu dipakai terus, enggak, itu sebenarnya teman-teman, jangan itu, jangan diganggu. Itu digunakan pada saat darurat, contoh kan ada COVID atau tiba-tiba kita sakit, minimal ada dana safety kita pegang, gitu. Oke? Nah, kemudian jadilah orang yang efektif. Nah, ini ada teman-teman sudah pernah dengar cerita rakyat petani dan angsa bertelur emas? Nah, angsa yang jadi ada cerita, ini cerita rakyat, dongeng. Ada satu petani, dia ini miskin sekali. Dia setiap hari cuman pelihara angsa. Dia karena biaya hidupnya banyak, akhirnya ini angsanya kan banyak sekali angsanya. Lantaran terlalu banyak biaya hidupnya, akhirnya apa? Diputuskan untuk apa? Kayaknya saya ini sudah saya jual saja nih angsa ini. Akhirnya semua angsa dijual di pasar. Nah, dia punya apa? Anaknya bilang, Pak, ini yang satu jangan dijual. Angsa ini jangan dijual. Kenapa? Karena ini saya sayang. Ini saya suka angsa satu ini jangan dijual. Jadi akhirnya ada satu angsa dia simpan. Nah, semua dijual. Nah, setelah itu dia gunakan untuk biaya hidup. Nah, berjalan waktu angsa ini dia berdoa. Dia bilang, ya Tuhan, ini majikanku baik sekali. Saya mau pengen kasih dia balas budi sama dia, karena dia sayang sama saya. Nah, akhirnya angsa ini katanya doanya diijabah, jadi dia tiba-tiba dia bertelurkan emas. Nah, saking bingungnya ini petani, dia jual, dia lihat ini emas, ini betul-betul emas atau tidak. Jadi dia periksa kata di rumahnya, dia sampai pergi di toko emas, ternyata betul itu emas. Jadi dia jual pertama kali, dia jual emas pertama, terus emas kedua dia jual, emas ketiga. Jadi ini angsa bertelur terus. Semakin hari gaya hidupnya di petani yang dulu miskin sudah langsung jadi kaya. Rumahnya direnov, rumahnya dibangun, beli, pokoknya semua dia beli, bergelimang harta. Nah, satu saat karena terlalu sering dia panen emasnya, dia butuh biaya hidup yang sudah terlalu tinggi. Ini angsa sudah tidak bertelur lagi. Kenapa ini angsa sudah tidak bertelur? Dia datangi angsa, besok tidak bertelur, besoknya lagi tidak bertelur. Sudah sebulan tidak bertelur. Akhirnya apa? Dia biaya hidup menumpuk. Dia sudah tidak bisa lagi bayar biaya hidup. Karena dia cuma harap dari angsa ini. Akhirnya apa? Angsa ini, teman-teman, dia pikir telurnya ada dalam perutnya. Angsanya dibunuh. Pas dibunuh, mati angsanya. Ternyata juga tidak ada emas di dalam angsa itu. Tidak ada telur emas di dalam angsa itu. Nah, apa hikmah dari cerita itu, teman-teman? Nah, mana yang harus dilindungi lebih dulu? Emasnya, telur emasnya, atau angsanya? Nah, ini juga saya pakai prospek untuk kepada nasabah untuk memberikan dia pemikiran. Nah, jadi yang emas di sini siapa?
angsa siapa? Nah, sadarkah kita setiap hari kita menikmati telur emas terus? Jadi kita ini menikmati telur emas terus, mulai dari penghasilan kita. Jadi penghasilan kita tiap bulan itu dinikmati oleh istri kita, anak kita, itu telurnya kita. Kita adalah apa? Angsa. Kita bertelur emas. Kita punya penghasilan tiap bulan. Tiap bulan kita kasih terus, itu telurnya bertelur terus. Pertanyaannya, angsa ini yang menghasilkan ini dijaga enggak? Nah, bagaimana kalau tiba-tiba angsanya sakit? Mau dapat dari mana telurnya? Jadi ini salah satu cara prospek saya sama nasabah. Jadi wajib angsa ini dijamin. Ada perlindungan. Nah, kalau ada yang mau bertanya, boleh teman-teman. Kita lagi setengah jam lagi selesai. Ini sebenarnya materi saya kan untuk pertemuan selanjutnya masih panjang. Jadi bisa teman-teman bertanya kalau ada yang mau ditanyakan. Karena ini kalau saya mau lanjutin tidak akan selesai. Masih panjang materinya. Gitu. Tapi saya kasih bocoran-bocoran supaya bisa teman-teman tangkap. Kalau mau bertanya langsung aja ya. Ya, Pak Sanders mau bertanya. Nah, kemudian kita lanjut ya, konsep risk sharing vs risk transfer. Nah, konsep asuransi konvensional itu teman-teman itu masih ada unsur riba, gharar sama maisir. Jadi itulah mengapa ada asuransi syariah. Tetapi asuransi konvensional ini sebenarnya yang membuat dia tidak syariah hanya riba, gharar, maisir ini saja. Tapi sebenarnya tujuannya sudah baik, tujuan itu baik. Hanya itu mau Nah, semua agen ini paling penting. Semua agen wajib untuk bisa membaca laporan keuangan perusahaan 3 tahun berturut-turut untuk menjawab ketidaktahuan nasabah dan keberatan nasabah. Ini saya juga sudah dalami, saya sudah pelajari ini. Saya mau bagikan kepada teman-teman kalau waktunya masih sampai. Jadi teman-teman ini saya harap harus jago baca laporan keuangan. Ini saja sedikitnya data. Jadi ini aset perusahaan Prudential Indonesia 3 tahun berturut-turut itu 2018 78,9 triliun. 2019 aset Prudential 80,6 T. 2020 asetnya 76,3 triliun. Coba teman-teman lihat keterangan penting penempatan aset 50% itu ke saham. Jadi kurang lebih dana Prudential itu ke saham. Sama tadi teman-teman lihat kan ada pembagian keranjang tadi, ada security, ada saving sama growth. Jadi Prudential simpan dananya 50%. Ini sekitar 44 triliun. Ini datanya teman-teman bisa lihat di laporan keuangan Prudential. Nah, di reksadana itu 20%, di surat utang obligasi 10% dana yang dipinjamkan. Jadi Prudential ini ada surat utangnya. Jadi contoh, BCA itu dia pinjam uang loh di Prudential. Prudential punya saham ke sana. Jadi bentuknya apa? Surat utang. Gitu. Obligasi, bentuknya surat utang atau obligasi. Nah, dana yang dipinjamkan itu sebenarnya dana mudah cair. Jadi Prudential juga ada shiftingnya. Nah, aset kasnya 5% sampai 15% lain. Oke, tingkat solvabilitas kesehatan perusahaan ini harus jelas teman-teman harus, karena kenapa kita harus jelaskan nasabah ini kan banyak di luar sana nasabah yang belum percaya tentang perusahaan asuransi, masih kurang pemahamannya. Jadi kita sebagai agen profesional harus jelaskan ini perusahaannya bukan perusahaan langsung muncul. Ini bukan kayak sedangkan perusahaan nasional saja seperti perusahaan daerah saja, umpama ada perusahaan daerah itu dia punya aturan.
Itu tidak sembarangan aturannya. Jadi apalagi perusahaan Prudential ini perusahaan internasional, jadi harus dia ada juga aturannya. Jadi kita harus jelaskan ke nasabah bahwa ini tingkat kesehatan perusahaan. Nah, tingkat solvabilitas adalah tingkat kesehatan keuangan perusahaan dilihat dari perbandingan antara total asetnya dan kewajibannya setiap tahun. Gitu. Jadi aset yang diperkenankan adalah dana liquid wajib di atas 120% dari kewajiban perusahaan atau RBC. Nah, ini teman-teman harus tahu bahwa Prudential itu punya RBC itu tahun 2018 itu 750%. 2019 itu 678%, 2020 549%. Itu 6 kali lipatnya. Nah, syarat pemerintah itu 120%. Cuman 120%. Artinya apa? Ini. Jadi contoh cara hitung RBC tahun 2019 ini nanti teman-teman bisa lihat di laporan keuangan. Ini aset 2019 adalah 80,7 T, kewajibannya Prudential 7,4 triliun. Nah, aset yang diperkenankan itu 100 minimal lebih dari 120% dari kewajibannya. Jadi Prudential ini sekarang memiliki likuiditas itu 146%. Maksudnya begini, dana saving Prudential yang siap itu digunakan untuk membayar setiap tahun klaim, kewajiban termasuk komisi agent, kemudian biaya operasional. Prudential itu harus siap 7,4 T. Nah, sementara Prudential punya dana liquid itu 10,4 T. Itu. Artinya dengan aset 10,4 triliun saja, perusahaan Prudential sudah sangat-sangat sehat dengan RBC lebih dari 120%, yaitu 146%. Itu kalau kita lihat asetnya cuma 10,4 T. Nah, sementara kan asetnya Prudential itu 80,7 triliun. Jadi rumusnya adalah 80,7 triliun dibagi 10,4 triliun dikali 100% itu 770%, artinya memiliki kekuatan 6 kali lipat dari batas minimum standar pemerintah adalah 120%. Nanti kalau tolong dikoreksi saya kalau ada yang salah, tapi ini cara hitung yang sudah saya berapa kali saya sudah pelajari. Oke. Pembayaran klaim phase pendapatan 3 tahun terakhir yang telah dibayar. Ini klaim 2018 ini 10,35 triliun. Nah, ini teman-teman harus jelas pendapatan preminya Prudential 23,8 triliun. Itu klaim 43% dari pendapatannya. 2019 bayar lagi klaim 15,8 triliun, pendapatan premi 29,6 triliun, itu klaim naik 53%. 2020 8,4 triliun, pendapatan premi 22,4 triliun, klaim turun 37%. Klaim terbesar teman-teman kayaknya kalau tidak salah tahun 2021. Hanya datanya saya belum dapat. Bukti nyata, ini artinya apa? Kenapa kita harus kasih lihat nasabah 3 tahun berturut-turut? Ini untuk menjawab keraguan nasabah. Bukti nyata komitmen tinggi Prudential yang telah bayarkan semua klaim 3 tahun terakhir. Klaim dijamin minimal 2 miliar, lebih dari 2M itu dijamin oleh reasuransi, PT Reasuransi Indonesia. Nah, ini reasuransi yang besar yang menjamin nasabah Prudential itu PT Maskapai Asuransi Indonesia dan PT Indonesia Reasuransi. Yang luar negerinya itu PT Swiss Reinsurance dan PT MetLife Insurance. Oke. Nah, ini juga teman-teman. Selama 3 tahun berturut-turut, ini Prudential labanya besar sekali. Laba tahun 2018 sebelum pajak 6,8 triliun, laba setelah pajak 5,2 triliun. Prudential bayar pajak itu 1,5 triliun, teman-teman. Untuk negara loh itu. 1.500 miliar. Laba tahun 2019 sebelum pajak 6,08 triliun, laba setelah pajak 4,7 triliun. Itu laba bersih. Artinya apa? Perusahaan ini dia untung terus. Untung. Ini perusahaan kalau perusahaan untung begini, berarti kan ini perusahaan keren. Bukan untung cuma 1 tahun. Ini dari dulu untung.
Artinya untuk kekuatan perusahaan di jangka panjang ini sangat oke, sangat mantap. Apalagi keuntungannya kurang lebih sama. Nah, ini teman-teman lihat. Komisi Ejen 3 tahun itu 2018 3,75 triliun, 2019 4,08 triliun, 2020 Komisi Ejen 4,5 triliun. 2021 belum saya dapat infonya. Maret 2020 pandemi masuk ke Indonesia, teman. Banyak perusahaan melakukan perampingan karyawan dan pemotongan gaji. Prudential menambah bonus dan insentif ke agen dan intern. Makanya ini beda jauh. Komisi 2019 dan Komisi 2020. Itu kurang lebih 500 miliar bedanya. Itu teman-teman. Ini kita bangga juga dari Prudential karena luar biasa. Tidak ada perampingan karyawan. Malah ini luar biasa ditambah insentif. Oke teman-teman. Nah ini konsep resharing muamalah. Jadi nanti mungkin kita jam berapa sudah? Jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya teman-teman, saya akan membahas tentang ini konsep resharing muamalah lebih jelas lagi karena ini masih nanti akan saya lanjut tentang dana tabarruk, tingkat solvabilitas perusahaan asuransi syariah. Nah, ini masuk nanti ke materi bulan ke depan. Jadi strategi marketing ajaib. Jadi ini betul-betul materinya ini yang saya sudah lakukan teman-teman. Jadi ini bukan materi yang belum saya lakukan, yang saya sudah lakukan. Dan ada ini yang saya mau ajarkan nanti tentang tips hypnoselling, bagaimana caranya kita mengetahui tipe manusia. Jadi kita tahu tipe manusia dan kita tahu bagaimana caranya menjelaskan kepada dia itu supaya dia tertarik lebih cepat. Ini ada caranya, ada hypnoselling. Ada 3 tipe manusia, ada visual, audio, kinestetik. Jadi ada caranya menjelaskan itu. Untuk orang visual, bagaimana caranya? Untuk auditory dan orang untuk kinestetik juga ada juga caranya. Jadi ini nanti materi insya Allah bulan depan kita akan bawa. Oke teman-teman, ada mau ditanyakan karena jam kita ini sudah jam 4:17 menit. Waktu kita ini sampai 4:30. Halo Pak Marlis. Yes. Iya Pak. Oke, teman-teman sekalian, luar biasa materi Pak Wijra ya. Sebenarnya ini sudah sekalian sama company profile bisa dipakai buat prospek kalau saya lihat. Ada sisi syariahnya, ya, ada pendekatan untuk bagaimana teman-teman harus tentunya di bulan April ini bisa kita lebih capai lagi untuk goal kita, jadi bisa direview lagi, goalnya jangan dirubah, tapi cara untuk mencapai goalnya itu yang harus kita coba lihat. Oke teman-teman sekalian, ada pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan? Cukup jelas atau cukup membingungkan atau sangat komplit? Nah, ini kan banyak faktor Pak. Orang sangat komplit ya. Oh, oke. Kalau teman-teman tidak mau bertanya, mungkin Pak Wijra yang balik bertanya ke teman-teman ini. Iya. Jadi teman-teman gimana tadi? Apakah ada materi yang mau ditanyai? Karena saya gini nanti, saya juga akan insya Allah akan siapkan waktu. Nanti kan kita mau sepakat. Saya ada PR buat teman-teman semua untuk bulan depan. Kira-kira teman-teman sepakat nggak kalau saya mau kasih PR, itu gampang kok PR. Insya Allah untuk mendongkrak kita di bisnis ini. Teman-teman sepakat semuanya kalau kita ada PR? Bisa Pak, Ya? bisa. Bisa Pak Wijra. Bisa, kan? Bagus tuh. Jadi berasa kayak di sekolah lagi kita gitu. Nah, ini. Anak sekolah. Iya, kayak anak sekolah lagi. Jadi PR-nya mulai minggu ini apa Pak? Atau gimana? Ya, PR-nya mau mulai minggu ini atau
Mulai Bagaimana? bulan ini. Jadi ini Oh, oke. Lanjut, ini Pak. PR-nya, bisa di screenshot. Jadi yang pertama saya mau teman-teman, kalau untuk orang suka membaca, kalau suka membaca ya, kalau suka membaca, baca buku coba mengenai topik penjualan selama 1 bulan ini minimal 20 topik. Kalau teman-teman malas beli buku atau kalau memang ada rezeki beli buku lebih keren. Tapi kan tidak mungkin langsung 20 judul dibaca satu-satu lah. Mengenai penjualan. Oh, Nah, oke. kalau teman-teman Selling ya, selling point. iya selling, kan banyak judulnya. Kalau teman-teman Ya. malas untuk baca buku, minimal teman-teman bisa nonton 20 video YouTube tentang penjualan. Jadi begini, teman-teman, itu YouTube itu ada trafiknya loh. Ada trafiknya. Jadi kalau teman-teman setiap hari buka tentang informasi negatif, contoh tentang gosip, itu setiap minggu itu akan muncul terus itu di YouTube itu tentang gosip. Kalau teman-teman buka berita tentang umpama berita pemerintah lagi kacau apa semua, itu muncul semua, muncul terus. Itu tidak bisa hilang dia karena trafiknya ada dia punya. Karena orang bikin YouTube itu teman-teman ada dia punya tag-nya, ada tag. Jadi kalau kita sudah buka satu info, dia akan terbuka semuanya. Nah, kalau teman-teman buka tentang penjualan, buka saja di YouTube tips penjualan hebat apa, itu akan terbuka nanti. Nah, nanti PR-nya teman-teman catat apa yang teman-teman dapatkan dan nanti saya minta 1-2 orang akan sharing apa ilmu yang didapatkan selama dia mengikuti video-video di YouTube tentang ini penjualan itu. Banyak sekali coach yang hebat-hebat di YouTube. Nah, yang ketiga, siapa sekarang teman-teman yang sudah punya YouTube sendiri? Sudah punya semua ya? Oh iya betul Pak Muhammad, ada algoritma YouTube. Ada ya, mantap. Saya harap teman-teman bulan depan semua sudah ada YouTube sendiri. Ini Keren ini. berkaitan, Ada YouTube kita nanti. Iya, ini berkaitan dengan personal branding teman-teman. Jadi tujuannya itu untuk membuat tutorial dan edukasi di YouTube itu karena sekarang kan sudah online. Jadi saya banyak nasabah bertanya sama saya, itu saya sudah buat YouTube-nya, jadi saya tidak perlu jelaskan lagi satu-satu. Saya sudah buat YouTube, saya tinggal kirimkan linknya. Jadi jangan cuma kirim link orang lain. Teman-teman buat sendiri YouTube, belajar. Itu kan banyak tutorial di YouTube, bagaimana buka YouTube sendiri. Biar yang penting ada, mulai dari nol, teman-teman pelan-pelan. Apakah contoh, teman-teman bikin tutorial transfer premi pertama Prudential lewat BRI, contoh lewat BRI link, itu namanya nilai tambah atau personal branding buat kita sebagai, karena teman-teman tidak tahu, biasanya nasabah cari tahu loh kita di luar. Biasanya nasabah cari tahu, oh ini orang aktif betul kan di Prudential. Kalau teman-teman sudah ada YouTube, saya yakin nasabah lebih percaya lagi sama kita. Gitu. Saya ada kemarin nasabah, saya akan buat YouTube tutorial untuk mengecek dana nilai investasi di aplikasi Pulse. Jadi nasabah balas WA saya, oh Pak Wijra saya baru sadar ini ternyata Bapak ya. Nih, dia pikir itu videonya orang lain, padahal saya di situ yang buat. Jadi teman-teman kalau mau punya mental juara, itu tadi tipsnya. Teman-teman tadi baca buku, PR-nya teman-teman sepakan dah semua ini. 3 saja nih PR-nya. Sorry, 2 sebenarnya ini PR-nya. Teman-teman nonton video YouTube tentang penjualan minimal 20, terus tulis apa yang teman-teman dapatkan, terus teman-teman buat channel YouTube sendiri yang difokuskan khusus di Prudential. Sepakat teman-teman? Ada pertanyaan dengan tugasnya? Sepakat, Pak. Ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya, kalau memang belum sempat hari ini kan bisa lewat WhatsApp mengenai itu toh.
Betul. Pak Marlis, gimana? Ya. Ada tambahan lagi dari Bapak? Ini sudah jam 4:30, saya rasa cukup lah Pak. Nanti, maksudnya teman-teman yang lagi puasa kan sudah mau persiapan untuk masuk Iya. ke jam buka puasa, toh? Tapi tolong saya dikoreksi juga, dikoreksi kalau materi saya kurang bagus supaya saya bisa maksimalkan di bulan di pertemuan ketiga kita. Insya Allah bisa lebih maksimal. Intinya lebih penting itu dipraktekkan. Ya. Dipraktekkan. Jadi teman-teman semuanya ini sudah, teman-teman aktif juga kan semuanya kan? Iya, sudah mantap Pak. Oke. Jadi saya serahkan dulu ke Pak Marlis untuk di closing Pak. Oke, paling dari saya materi sudah cukup lah ya. Cuman mau absen aja. Iya. Kalau teman-teman Oke. ini di tempatnya Pak Wijra, karena ini biasanya ada report untuk kelas mentinya Pak Wijra. Ini sekarang ini yang Ibu Sukarti hadir? Yang hadir? Yang hadir siapa-siapa ya? Biar cepat bisa kasih feedback. Ngomong aja. Sisilia Wijaya hadir, oke. Oke, selanjutnya Rosalinda Manalu, oke hadir. Siapa lagi? Karini, Pak. Halo. Siapa? Ibu Nimade Sekarini ya? Ya. Nimade Eli hadir, Pak. Nimade Eli hadir? Hadir, Pak, dari tadi. Oke. Iya. Terus Nimade Sekarini hadir. Siapa lagi? Hadir, Pak. Irma ya, Pak. Ibu Irma ya Indah hadir. Ya. Oke. Siapa lagi? Anna Febriana, Pak. Anna Febriana. Ibu Anna Febriana. Oke. Siapa lagi? Jadi kita hanya 7 ya? 7 tambah saya 8. Ini kita ada 12. 8 tambah akunnya Pak Wijra ada 2 ya? 2 atau 3 Pak? Itu sepatu cats yang yang bukan yang tali-tali, yang ada itu yang hitam-hitam itu kayak begitu yang Iya biru. Bu, sepatu cats yang hitam itu. Bocor suara. Thomas hadir, Pak. Halo Pak. Nama siapa tadi? Muhammad. Thomas, Pak. Pak Muhammad siapa ya? Oh, Pak Thomas hadir. Oh. Oke. Ya, Muhammad ya. Anwar, Siapa Pak, lagi? belum terdaftar, Pak. Muhammad Anwar. Ya. Oh, tapi sudah dikasih tahu sama Pak Prima ya? Iya, tadi saya sempat sampaikan ke Pak Prima. Oke. Ada lagi? Ini kita 9. 11. Sudah ada yang live duluan nih. Oke, teman-teman nanti kalau forecast-nya nanti di grup aja lah ya. Nanti saya posting. Terus kalau ditanya, misalkan teman-teman forecast-nya berapa, mungkin